Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda? Jawabannya alhamdulillah ini bi khair. Kaifa halukum ini untuk jamak ya, untuk orang banyak. Kalau untuk satu orang kaifa haluk. Jadi saya menggunakan satu orang saja biar lebih akrab ya. Kaifa haluk? Bagaimana kabar Anda? Jawabannya adalah alhamdulillah ini bi khair. Alhamdulillah ini bi khair. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Baiklah, al-an sekarang kita berada pada pelajaran kelima. Indana ad-darsul khamis. Pelajaran kelima, ad-darsul khamis. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang ini ada di dalam kotak ini ada 7 kata. Ya, saya akan membacakan sampai akhirnya agak banyak ya. Saya akan bacakan sampai akhir. Kalau Anda masih merasa mungkin ragu dengan pemahaman Anda di pelajaran-pelajaran dari 1 sampai 4, Anda bisa mengulang-ulang dulu ya, tidak perlu terlalu terburu-buru. Tetapi kalau Anda mau langsung ke pelajaran ini tidak apa-apa juga. Sebenarnya saya menyarankan agar langsung saja ya, tidak usah terlalu banyak mengulang-ulang pelajaran yang lama. Tetapi kalau Anda sudah menyelesaikan semuanya, nah Anda mengulang lagi dari pertama, itu akan sangat bagus. Baiklah, yang pertama adalah fi ya, fi ini fi. Fi artinya adalah di dalam ya, fi. Bacanya fi di dalam. Kemudian ini bacanya adalah ala, cara bacanya ala. Ala artinya adalah di atas. Bedanya nanti ada di atas tapi nempel ya. Ini di atas tapi nempel. Jadi kalau kita menaruh gelas di atas meja, berarti kita menggunakan kata ala. Al-kubu alal maktab. Al-kub artinya adalah gelas. Al-kubu alal maktabi. Gelasnya di atas meja karena dia nempel. Sedangkan nanti ada yang tidak nempel ya, ini fauqa ini. Fauqa itu tidak nempel. Jadi kalau kita sebutkan atap, atap berada di atas meja misalnya, atap di atas meja kan tidak menempel, jadi kita menggunakan fauqa. Al-maktabu, maktab itu meja ya. Al-maktabu fauqa afwan asif. As-saqfu atap, as-saqfu fauqa al-maktabi. Atap itu berada di atas meja. Seperti itu. Kemudian tahta. Tahta contohnya adalah tahta itu artinya di bawah ya. Misalnya kita menaruh buku di bawah meja. Buku di bawah meja berarti kita mengungkapkannya dengan al-kitabu, buku itu, tahta di bawah, al-maktab, buku itu berada di bawah meja. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya amama. Amama artinya adalah di depan. Ya, di depan. Kemudian selanjutnya waro'a. Waro'a ini di belakang. Selanjutnya baina. Baina di antara dua benda ya. Ya, itu yang kita pelajari kata-kata penting ya, kata-kata utama di pelajaran kelima ini, ad-darsul khamis. Langsung kita masuk ke bawah. Huna faslun. Ya, artinya di sini kelas. Al-maktabu fil fasli. Al-maktabu artinya adalah meja. Meja berada di dalam kelas. As-sabburatu wal kursiyu fil fasli. As-sabburatu artinya adalah papan tulis ya. Papan tulis dan kursi berada di dalam kelas. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Al-kurrasa artinya adalah buku tulis. Buku tulis ada di atas meja. Al-maktabu 'alal ardi. Meja itu ada di atas tanah. Hadza maktabun. Ini adalah
maktabun, itu adalah meja. Wa dzalika saqfun, dan itu adalah atap. As-saqfu fawqal maktabi, atap itu ada di atas meja, tidak nempel ya. Kalau tadi ini as-saqfu fawqal maktab, atapnya di atas meja, tidak nempel. Kalau ini al-maktab malal ardi, mejanya berada di atas tanah, berarti nempel ya. Kemudian al-maktabu tahta saqfi, ini ya. Al-maktabu tahta saqfi, mejanya berada di bawah atap. Mejanya berada di bawah atap. Al-maktabu tahta saqfi. Kemudian al-ardu tahta saqfi, mejanya berada di bawah atap. Bukan meja ini ya, apa namanya? Tanah. Tanah itu berada di bawah atap. Al-ardu tahta saqfi. Kemudian ini al-ardu wal maktabu, tanah dan meja, wal maq'adu dan kursi, wasabburatu dan papan tulis, tahta saqfi berada di bawah atap. Nah, kemudian al-ustadzu fil fasli, guru itu berada di dalam kelas. Wa tilmidzu fil fasli, dan murid itu ada di dalam kelas. Wal ustadzu amama tilmidzi, dan guru itu ada di depan murid. Wa tilmizu amamal ustazi, dan murid itu ada di depan ustad. As-sabburatu wara'al ustazi, papan tulis itu ada di belakang ustad. Ustad ini ya ustad ya. Ustad itu sebenarnya artinya adalah guru ya, dia punya arti dua, pertama guru, kedua profesor ya. As-sabburatu wara'al ustazi, papan tulis itu di belakang guru. Wal maktabu amamal ustazi, dan meja itu ada di depan ustad, di depan guru. Selanjutnya al ustazu baina sabburati wal maktabi, ustadznya berada, gurunya berada di antara papan tulis dan meja. As-sabburatu bainal ustazi wal haiti, papan tulisnya di antara guru dan tembok. Ainal mimsahatu, di manakah alat pel? Al mimsahatu amamal babi, alat pelnya ada di depan pintu. Madza amama sabburati, ada apa di depan papan tulis? Amama sabburati maktabun wa maq'adun, di depan papan tulis ada meja dan kursi. Aina tilmizu, di manakah siswa? Nah, ini siswa ya, artinya huwa amamal ustazi, dia berada di depan guru. Halis sabburatu 'alal haiti, apakah papan tulisnya berada di atas tembok? Naam hiya 'alal haiti, ala itu yang menempel ya. Naam hiya 'alal hait, jadi di atas yang menempel. Naam hiya 'alal hait, iya dia berada di atas tembok. Maza tahta sabburati, ada apa di bawah papan tulis? Tahta sabburati nuqtah, ada titik-titik di bawahnya. Sabburah itu ada tembok ya. Tahta sabburati haitun, nah ini kan tahta sabburati haitun, di bawah papan tulis ada tembok. Man amama tilmizi, siapakah yang ada di depan siswa? Amama tilmizi ustazun, di depan siswa ada ustad. Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? Fil fasli nukta, titik-titik, di kelas ada tilmizun ya, ada siswa. Maza bainal maktabi wal hait, ada apa di antara meja dan tembok? Bainal maktabi wal haiti, apa ya? Ada apa di antara meja dan tembok? Antara meja dan tembok itu biasanya apa? Saburo bisa. Saburo adalah papan tulis. Atau bisa juga maq'adun. Maq'adun adalah bangku, ya. Iya, demikian. Saya bacakan dulu dari pertama ya.
Fi, ala. Silakan diingat-ingat artinya. Yang kalau bisa dicatat ya, kalau Anda mungkin mempunyai buku, sudah menyiapkan buku tulis, silakan dicatat arti dari semuanya agar Anda tidak lupa dan tidak perlu mengulang-ulang videonya lagi. Fi, ala, tahta, fawqa, amama, wara'a, baina, huna faslun. Silakan dibayangkan artinya. Al-maktabu fil fasli, as-sabburatu wal kursiyu fil fasli, al-kurrasatu 'alal maktabi, al-maktabu 'alal ardi, hadza maktabun wa dzalika saqfun, as-saqfu fawqal maktabi, al-maktabu tahta as-saqfi, al-ardu tahta as-saqfi, al-ardu wal maktabu wal maq'adu was-sabburatu tahta as-saqfi, al-ustadzu fil fasli wat-tilmidzu fil fasli, al-ustadzu amama at-tilmidzi wat-tilmidzu amama al-ustadzi, as-sabburatu wara'a al-ustadzi wal maktabu amama al-ustadzi, al-ustadzu baina as-sabburati wal maktabi, as-sabburatu baina al-ustadzi wal ha'iti, aina al-mimsahatu, al-mimsahatu amama al-babi, madza amama as-sabburah, amama as-sabburati maktabun wa maq'adun, aina at-tilmidzu, huwa amama al-ustadzi, hal as-sabburatu 'ala al-ha'iti, na'am hiya 'ala al-ha'iti, ماذا تحت السبورة؟ تحت السبورة نقطة حائط. ممكن أن نكتب هنا حائط. Kita bisa tulis di sini tembok حائط. من أمام التلميذ؟ أمام التلميذ أستاذ. آسف. من في الفصل؟ في الفصل نقطة. ماذا بين المكتب والحائط؟ بين المكتب والحائط نقطة. Nukta artinya adalah titik ya. Ini tamrinnya agak banyak. Ada 3 tamrin, 3 latihan pada pelajaran ini. Yang pertama, akmil mayati, lengkapi. At-tabashiru, nukta. At-tabashiru artinya adalah kapur, sunduk artinya adalah lemari atau kotak lemari. Berarti kita di sini mau menuliskan bahwa kapur di atas lemari. Berarti kita atau di dalam lemari. Berarti kita menuliskan di sini fi. At-tabashiru fi sunduk. Artinya kapurnya di dalam kotak. Kedua, as-sunduku amamal maktabi. Amama itu di depan ya. Kotaknya di depan meja. Selanjutnya al-baiti finaun. Nah, ini rumah dan teras ya, finaun teras. Amama berarti di depan ya. Amamal baiti finaun, di depan pintu ada teras. Kemudian ini
Al-misbahu min dodatun. Enggak, ini dulu ya, nomor 4. Rukmur rabi' al-fina'u, teras. Nukta, al-baiti wasaha. Teras ada titik-titik, rumah dan halaman. Berarti diantara ya, al-fina'u baina. Diantara bahasa Arabnya adalah bainal baiti wal wasahati. Kemudian al-misbahu. Al-misbahu artinya adalah lampu ya. Lampu, nukta, titik-titik, min doda. Berarti lampu ada di atas, min doda dalam meja. Kemudian ini at-taqwim, yang artinya adalah kalender. Nukta, titik-titik, al-haid. Kalender ada di atas tembok. At-taqwimu 'alal haid. Kemudian ini al-bustanu, bustanu itu taman. Nukta, al-baiti ada di titik-titik depan ya di sini ya. Al-bustanu amama al-baiti. Kemudian al-ardu, nukta, as-saqfi. Tanah ada titik-titik atap. Tanah ada di bawah ya, di bawah atap. Berarti al-ardu tahta as-saqfi. Kemudian ini nukta, al-masjidi mimbarun. Di masjid ada minbar. Bahasa Indonesia juga nih ya, mimbar. Berarti kita menggunakan fil masjidi minbarun. At-tariqu, nukta, al-baiti wal bustani. At-tariqu al-baiti wal bustani. Berarti ini diantara nih. Jalan ada diantara rumah dan taman. At-tariqu baina al-baiti wal bustani. Kemudian di sini ada tamrin selanjutnya. Uktub soalan likulli jawabin fi mayati. Tulis pertanyaan untuk semua jawaban yang ada, yang jawaban berikut. Hunaka masjidun. Berarti apa pertanyaannya di sini? Kalau jawabannya hunaka masjidun, pertanyaannya berarti maza hunaka. Ada apa di sana? Maza hunaka. Hunaka masjidun. Kemudian selanjutnya jawabannya na'am fil hujrati sarir. Berarti pertanyaannya ada mazanya atau ada halnya. Hal fil hujrati sarirun. Nah, itu jawabannya di sini. Pertanyaannya di sini. Hal fil hujrati sarirun, jawabannya na'am fil hujrati sarirun. Kemudian selanjutnya nomor 3, man 'alal maq'adi. Man itu artinya siapa? Man 'alal maq'adi. Mim dan nun ya. Man 'alal maq'adi, siapa di atas bangku. Al-maq'adi tilmis, di atas bangku ada siswa. Kemudian bal huwa fil baiti. Apa contohnya ya sini ya? Hal tilmizu fil masjidi. Apakah murid itu ada di masjid? Halit tilmizu fil masjidi, nanti jawabannya ini. La bal huwa fi al baiti, tidak dia ada di rumah. Kemudian al-bi'ru waro al-bait. Pertanyaannya berarti ain al-bi'ru. Nah, di mana ada bi'r itu artinya adalah sumur. Di mana sumur? Sumur ada di belakang pintu. Maaf, ada di belakang rumah. Kemudian huwa bainas saburati wal maktabi. Huwa, dia berada di antara papan tulis dan meja. Berarti dianya siapa? Dianya adalah ustad. Aina al-ustazu. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian ala sarari wisada. Di atas ranjang ada bantal. Berarti pertanyaannya maza ala as-sarir. Ada apa di atas ranjang? Kemudian nih selanjutnya la bal hiya amamal baiti, tidak, tetapi dia ada di depan rumah.
Berarti pertanyaannya hal halil halil tilmizu fil masjidi. Oh enggak, ini ada hiya ya. Hiya berarti ada ta marbutohnya. Berarti pertanyaannya adalah hal halisahatu fil baiti, begitu ya. Apakah halaman itu ada di dalam rumah? La bal hiya amam, tidak, tetapi dia di depan rumah. Jadi karena ada hiyanya ini jawabannya berarti harus yang ada ta marbutohnya. Jadi yang benar adalah la bal hiya amamal baiti. Kemudian selanjutnya albisatu tahtal mindadah. Albisatu artinya karpetnya ada di bawah meja. Ainal berarti pertanyaan ainal bisatu, di manakah karpetnya? Kemudian jawabannya na'am hunaka hammamun, iya di sana ada hammam. Berarti pertanyaannya ainal ahunaka hammamun, apakah di sana ada hammam? Jawabannya ini na'am hunaka hammamun. Hammam itu artinya rumah kamar mandi. Ya, demikian sudah kita pelajari pelajaran kali ini. Ini penting sekali untuk menyatakan posisi ya, posisinya di mana. Fi ala wa asma min asma'i. Jadi ini untuk kata keterangan ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, demikian. Syukran ala husni istimaikum. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini, dan jangan berhenti dulu ya, silakan dilanjutkan. Kalau Anda teruskan maka Anda akan menyelesaikan pelajaran ini dalam beberapa minggu saja. Mungkin kalau ada sekitar 50 pelajaran, maka kita perkirakan mungkin bisa Anda selesaikan dalam waktu 50 hari atau 55 hari paling lama, dan itu tidak sampai 2 bulan ya. Tetapi Anda tentu saja harus konsisten dan harus terus mengikuti pelajaran dengan seksama, dengan cermat. Ketika ada yang tidak bisa dipahami mungkin bisa Anda tanyakan. Ya, demikian. Syukron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.